Nah ini naik. Nah naik lagi satu lagi. Ya itu tadi mas. Turun. Iya. Turun satu lagi. Oke, ini. Nah, ada sistem. Saya sampaikan sistem balance dulu. Ada sistem unbalance system, ada balance system. Jadi kalau balance system sinyal bersih, kemudian melewati kabel, kemudian noise, ada noise setelah sama kabel, output jadi noise. Nah, sistem balance kabel, inputnya bersih, di tengah jalan ada noise karena ada sistem diferensial, pembalik fasa sinyal A dan sinyal main A tadi, kemudian keluar outputnya jadi bersih. Itu namanya unity gain difference amplifier. Itu yang dipakai. Kenapa balance system harus digunakan? Nah, gambar sebelumnya mas. Ya, oke. Apapun di depannya, apakah balance unbalance? Kebetulan ini unbalance to balance. Ada namanya ground current, ya. Ada namanya ground system, ya. Kan ground system, ground current, ya. Itu kan kabel ground tetap connect, gitu ya. Harus connect nih kabel ground, kabel dari device ke device kan connect. Nah, tetapi ada di chassis itu ada namanya ground system, ya. Ground dari chassis kalau dipasang, ya. Nah, ketika tidak dipasang ground sistemnya, ya nggak ada ground device ini, casingnya nggak ada, listriknya nggak ada, groundnya, ya. Garis putus-putus maksudnya diputus, nggak ada ground, itu akan muncul namanya ground current, ya. Mungkin ground di sini, di receiver penerima di sini, mungkin di speaker compact ini, ya listriknya ada groundnya, bagus groundnya. Atau di amplifier, misalnya di amplifier itu groundnya di panelnya bagus. Nah, di mixer saya kurang bagus. Akan terjadi namanya ground current, lari ke sana. Ya, mungkin sana nyolok ke gedung, barangkali karena pakai genset. Aku nek ngolor kabel, atau entah kabelku tak pilih gedung wae, kan gitu kan? Kan bisa nih kabelnya wis mas, terus noise misalnya, karena ada ground current dari sana bocor dari komputer, laptop, mixer, di sana banyak toh, ada charger HP, ada macam-macam, ada prosesor touchscreen. Itu memungkinkan masuk ke semua chassis, kaduk jadi siji. Nah, bisa lari ke sistem mixer, ya, audio. Karena nggak ada ground, ya, atau groundnya jelek, di chassisnya akan lari melalui kabel audio yang dikirim ke sana, akan terjadi namanya ground current. Itu yang disebut ground loop. Ada perputaran current ground. Itu yang kemudian membuat balance system pun akan terjadi noise, ya. Itu kalau kabelnya bener, yang plus minus gaduh kabeh, gitu. Tapi ketika salah satu kabel itu ternyata putus, ya, sinyal audio tetap ada, kan putus yang salah satu ya. Tetap ada setiap audio, cuma noise-nya 12, ya, tetap aja noise di ujungnya. Itu salah satu pintunya, compatibility-nya itu di sini. Salah satunya sistem itu nggak bisa. Arab kabel itu pokoknya sing larang, yo tetep ae wong kabel cedak, ground innernya cedak, ya kan? Kok
menyeberang. Kalau memang ada ground loop, dia apa? Dan bentuknya enggak karu-karuan. Kayak ada ngerit, ada gereng, singone metu. Kalau singone gini Mas, tolong dipindahkan itu singone. Nah, itu yang terjadi. Itu berikut sistem diferensial ini unity gain. Artinya ya tadi itu kalau dikirim kuning siji nek apa ya kuning siji. Harusnya seperti itu. Unity gain. Sistem sudah akan seperti itu. Nah, itu kenapa hari ini saya sedikit bukan mengenalkan, cuma menekankan, ya istilahnya menekankan, mengingatkan kembali bahwa tadi yang saya sampaikan namanya noise itu bisa datang dari mana saja. Salah satunya ini, ya, salah satunya ini. Tapi ya bisa saja nih amplifier kita itu kapasitor itu bosok, ya, mungkin lembab, ya, kan biasanya hutan-hutan buah-buah kita di sekitar kita udah bosok karena air lembab, ya kan, bakteri atau bahkan serangga itu membuat perangkat kita jadi drop apa namanya performance-nya. Mungkin ada pertanyaan jadi kelamaan nih ngomong ke. Silakan Mas Ipang, mungkin teman-teman ada boleh. Teman-teman siapa tahu ada pertanyaan di segmen ini. Saya mau menanyakan masalah ground loop untuk dari yang diterangkan Pak Tik tadi. Kebetulan kemarin kita beberapa kali mengalami ya seperti itu. Waktu kita pemasangan instalasi di gedung, kita agak ground seperti itu. Kita sudah cek semua listriknya bagus, 3 pas, voltasenya ya bagus semua. Tapi ya itu ground loop itu gereng terus itu, gonta ganti tetap gereng. Terus yang kedua waktu kita instalasi waktu itu kita pasang sol ya di perusahaan, kebetulan perusahaannya itu ya disuruh pakai listrik yang di gedung itu yang 3 pas itu. Mau nyewakan gensetnya lah, ada dana untuk itu, jadi kita pakai listrik gedung. Akhirnya terjadi ground loop itu. Ya mohon untuk penjelasan Pak Tim untuk mengatasinya gimana. Pengalaman saya kemarin itu saya mengatasinya itu coba-coba. Jadi saya akhirnya ketemunya itu pusing udah beberapa jam nggak ketemu. Akhirnya kita coba-coba ya sampai 1, 2 sampai 3 jam. Akhirnya ketemu kita itu sekitarnya pakai listrik 1 pas saja, pakai 1 pas dan pakai untuk sound gitu aja. Sebelah itu saja, akhirnya ketemunya itu kita. Mohon caranya yang betul gimana untuk mengatasinya Pak? Beberapa kali kita mengalami ground loop itu untuk di gedung biasanya. Kalau genset mungkin ya enggak. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang, Maaf, dari mana namanya? Oke, saya Agung dari GKS. Ya. Tanya tentang pembagian 3 pas itu tadi. Kalau misalkan genset berapa 10 ampere gitu misalnya. Kita bawa sound cuman kecil 3000 watt deh. Nah, ada lighting, ada bla bla bla. Itu pengalaman satu istilahnya bos nyeting, ya 1 sampai yang 30 ampere Pak ya, biar gampang ya. Itu yang satu ini sampai 10 ampere, yang lainnya ini cuma 2-3 ampere. Nah ini ya yang punya genset akhirnya komplain lah.
Terus sebenarnya efeknya gimana? Satu ke jajannya, satu ke sound system dan alat-alatnya. Terus ya gitu lah, apa yang perlu dihati-hati sih sebenarnya dari pembagian fase itu. Gitu. Terima kasih. Ya, langsung kasus pasti teman-teman yang lain juga mengalami gitu ya, apalagi terutama instalasi permanen di dalam gedung itu memang tantangannya karena itu kan permanen. Yang pertama sudah eksis di dalam gedung. Nah, ini memang kemudian karena namanya gedung pasti terkait dengan perangkat yang sudah ada di dalam gedung, gitu kan? Sudah ada. Jadi noise dari motor listrik, dari kompresor, dari kalau itu hotel misalnya ada pendingin, itu kan mereka motoris semua, kemudian banyak mengeluarkan gelombang elektromagnetika gitu ya, belum yang mesin-mesin yang lain banyak banget. Nah, ini bagaimana? Saya anggap pertanyaannya satu itu memang ada butuh kita kos. Kita harus kalau secara teori ya harus diisolasi gitu, listriknya diisolasi gitu. Tetapi dari sumber satu bisa nggak? Bisa. Ya, kita tanam di sana yang namanya isolation transformer harus. Kenapa? Karena kan mereka punya ground system sendiri yang sudah permanen. Kita nggak akan merekonstruksi, sudah ada. Sementara kita install baru, otomatis kita akan menginsulasi sistem groundnya juga, ya kan? Kalau kita masih memakai sumber listrik yang sama, ground system yang sama, udah nggak bakal, karena kotoran di sana terlalu banyak. Yakin ground systemnya di dalam gedung itu impedansinya cukup rendah untuk menarik semua kotoran dari sekian banyak mesin. Nah, itu kita nggak bisa memastikan, apalagi gedungnya tinggi, lantai 2, 3, 10. Apakah kabel lari ke tanah itu cukup besar, ya kan? Apakah cukup banyak? Ya apa? Kalau cuma kecil-kecil, apa? Tapi dibanyakin, supaya jadi banyak, supaya jadi besar. Nah, ini kan rekonstruksi apa? Konstruksi itu udah di luar. Nah, kita bisa menggunakan sistem sendiri dengan isolasi. Alatnya apa namanya? Isolation transformer. Ya. Jadi kita nggak pakai netralnya dia, kita ambil fasenya saja. Ya. Kemudian kita bikin netral sendiri. Kos. Mau nggak mau kos. Jadi kebetulan ada gambarnya. Mas, tolong mas, ada namanya isolasi transformer ke atas. Nah, ada tadi. Kebetulan ada. Naik lagi, terus naik ke atas, terus ke atas. Nah ini, ini harus ada namanya delta two-star isolation transformer. Tapi ini loh, kosnya larang mas nek, wote gede loh, gede wajar. Ini satu-satunya itu kita mengisolasi karena netralnya juga terisolasi, kita nggak ikut netralnya sana. Cuma kita harus ngambil 3 fasenya. Itu. Nanti netralnya bikin sendiri. Ada netral L warna hitam. Nah, ini sebenarnya kayak
apa ya, trafo sih, trafo stabilizer itu sih sebenarnya. Tapi saya ingat teman-teman dulu ya, vendor-vendor di Jogja yang gede-gede itu mereka pakai itu. Nggak tahu kok, sekarang udah jarang pakai itu. Vendor itu nggak pakai itu. Tapi saya dulu sering banget lihat mereka pakai isolasi transformer seperti ini, gede gitu. Rata-rata agak gede, ada yang sedang, ada yang gede. Wattnya sampai 10.000, 15.000 bahkan. Kayak masalah yang 20.000 juga. Saya pernah lihat, gede banget, gede. Nah, itu memang solusi paling terbaik. Tetapi mungkin nggak bisa lebih murah gitu ya. Ya kita coba, adalah melepas, kita bikin ground sendiri. Ya, ground sistemnya jangan ikut mereka karena current ground tadi, ground current itu asalnya dari situ. Kalau groundnya connect, ya udah, kita kotoran di sana akan masuk ke semua sistem kita. Dan tahu sendiri, tadi saya sampaikan bahwa sistem kita itu sangat kompatibel terhadap elektromagnetik. Nah, hati-hati. Makanya celahnya harus diputus dulu. Satu, pertama, kalau netralnya pakai ini belum bisa diakomodasi, bikin ground sendiri. Ya, bikin panel, kemudian kita ambil ground sendiri, jangan ambil ground gedung. Tetapi kalau beberapa saya ketemu gedung, ya gedung-gedung baru, terutama gedung-gedung baru ini, saya beberapa kali menemukan ground sistemnya sudah bagus, ya. Memang beberapa hotel, mungkin hotel-hotel lama kabelnya kecil ya, atau mungkin ground root di bawah itu kurang dalam, atau mungkin di situ nggak tahu lah dulu konstruksinya seperti apa, kan kita nggak bisa memastikan apakah kabelnya, ya kan? Mungkin dulu listriknya wattnya cuma sekian, kemudian naik wattnya gede, tapi sistemnya nggak ditingkatkan juga, sama aja kan? Jadi nggak mampu karena mesinnya jadi tambah banyak. Saya hotelnya buka coffee shop, mesin coffee shop 7.000-an kan lebih, ya kan? Belum mesin-mesin yang lain. Nah, harus bikin ground sendiri. Jadi diisolasi groundnya dulu. Itu pasti akan tetap ada bocor, itu wajar, gitu, wajar. Tetapi setidaknya nanti kita bisa, karena kemudian dari netral pun itu harus kita ukur juga nilai bocoran netral ke ground itu berapa. Kita punya ground, kita anggap bagus, kabelnya gede, ya, tanahnya bagus, kita ukur. Ini nggak menjadi referensi yang baku, cuma ada nominal voltase AC-nya misalnya 1, 2, 3, 4 sampai bisa orang menganggap di bawah 5 volt udah bagus, gitu ya. Yang terbaik pasti di bawah 1 volt. Tapi bahkan sebenarnya aman-aman aja, misalnya sampai 5 sampai 10 volt. Ya. Cuma hati-hati, beberapa perangkat kita mungkin tidak tahan terhadap tegangan netral yang tinggi. Ya, mungkin perangkat SMPS kita wis tuwa, kapasitornya udah lemah. Nah, ini filter-filter lemah pada power supply ini ya memungkinkan ground loop masuk ke power supply. Itu celah juga, karena power supply-nya mereka saat ini SMPS loh. SMPS itu sintetis gitu. Hati-hati mas. Nah, ada
ngaget-ngageti Mas. Kaget. Nah, ini yang memang ya namanya perangkat kita juga macam-macam, ono sing apik, ono sing biasa. Ada mungkin beberapa perangkat kita yang mungkin terutama di power supply, filter-filter yang bagus, ini memungkinkan celah untuk dari netral terutama itu masuk ke sistem. Ya, oleh karena itu harus di-grounded gitu kan. Karena di power supply itu ada filter yang akan kapasitor yang akan fase ke ground dan netral ke ground. Ada filternya juga ini. Ini udah sistem ini harus ada. Memang ada sebenarnya, sudah pasti ada. Cuma kan kapasitor juga punya umur, punya jam. Kadang masih bocor karena kapasitornya kurang, ya kan? Dipakai beberapa, jangankan 2000 jam, kan sampai 2000 jam udah drop. Nah, itu bisa dari sana, gitu. Atau mungkin power supply kita sendiri kurang bagus. Ini bisa jadi. Nah, ini memang sulit. Itu kenapa ground harus kuat, cukup kuat, gitu. Kalau perlu beli ground, oke. Gitu, harus banyak. Karena mungkin kita memang kita bukan istilahnya bukan technician untuk melistrikan kok. Kita kan mau audio, ya kan? Butuh listrik HP. Ini listriknya kurang. Ya, salah satunya di sistem ground. Atau kemudian diisolasi, gitu. Bisa diisolasi bagian mana yang kita tahu persis banyak menimbulkan noise. Ya udah, situ groundnya diputus semua. Bisa diisolasi. Dengan ground diputus, itu justru ground loop tidak terjadi. Memang kita butuh ini, selain kita merekayasa untuk membuat kreativitas sistem, tapi kita juga merekayasa untuk memperbaiki terutama pada kelistrikan. Ya. Makanya kalau panel itu idealnya memang butuh, kalau sistem itu misalnya di FOH, kemudian ada PA, kemudian ada panggung, ada sistem lagi, itu panelnya idealnya memang dipisah-pisah gitu, supaya kita enggak istilahnya bisa memutus sambung sistem netralnya, sistem groundnya. Sana groundnya putus saja, sini connect, sana connect. Itu harus dilakukan karena kita nggak mungkin misalnya di situ mungkin ada ya namanya power supply wireless boom karena keopo ya kan, kita nggak tahu nih itu bagus nggak tuh, karena power supply sekarang rata-rata sudah SMPS semua atau asematik. Filternya justru kadang dari satu device justru merusak banyak yang lain, makanya harus diisolasi itu bisa dilakukan tanpa isolasi transformer. Tapi kalau ada isolasi transformer itu pasti lebih efektif. Demikian. Tadi pertanyaan yang ketiga apa ya? Sama ya? Masih sama ya? Boten, masih